Shalom Pak. Shalom, Pak Pran. Ya, ya, puji nama Tuhan. Berapa lama kita nggak ketemu ya Pak ya? Entah berapa lama, saya lupa. Terakhir kita ketemu di Bukit Doa Immanuel, betul ya Pak ya? Nah, betul, Immanuel, betul. Iya, ya puji nama Tuhan. Dan di situ, mulai dari situ saya berdoa buat Bapak, dan Tuhan akhirnya ya menjawab doa kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, nah pada malam hari ini Pak Dedi akan menyaksikan bagaimana dia mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus sehingga dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul begitu ya Pak ya? Betul. Ya, suaranya bisa sekali lagi Pak, coba dicek. Ya. Oke, baik. Iya, boleh cerita Pak bagaimana perjumpaannya dengan Tuhan Yesus? Silakan Pak. Untuk perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri, saya bisa merasakan Bapak ya. Bisa merasakan dari apa yang saya rasakan dari yang pernah saya alami ya. Saat itu memang benar-benar saya mengalami dan melihat bahwa Tuhan itu berkorban untuk umatnya. Dan saya merasakan saya itu betul-betul terharu. Jadi kalau saya untuk ditanya lebih lanjut, saya rasa saya belum memahami keseluruhannya, Pak Frans. Hanya saya itu begitu kagum dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Pak Frans. Ya. Suara saya kedengaran? Kedengaran dengan jelas, silakan. Ya. Saya agak ragu-ragu karena saya baru pertama mengikuti Zoom ini ya. Jadi saya mohon maaf kalau memang ada kesalahan. Jadi awal pertama saya harus ucapin apa ya Pak? Saya boleh tanya. Ya, mungkin begini. Apa yang Bapak rasakan ketika pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Saya tentunya sangat senang, saya gembira, saya bersuka cita ya Pak Frans. Dan benar saya mendapatkan satu anugerah. Dan saya hidup harus punya tujuan. Dan tujuan saya benar-benar sudah terlihat di depan mata saya. Bahwa sekian tahun usia saya benar-benar penuh dengan kekosongan, penuh dengan dosa, berlumur dosa. Jadi kali ini benar-benar saya merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu benar-benar membuat saya sukacita dan saya bahagia. Oke. Sebelumnya Bapak beragama Kristen atau kepercayaan lain begitu Pak? Boleh saya sebut agama, Pak Frans? Terserah Bapak. Sebaiknya jangan. Apa Bapak berkeyakinan lain ya waktu itu ya? Keyakinan lain. Dan saya memang, kalau memang saya boleh katakan, saya suka bermeditasi dan itu aliran yang saya pelajari. Oh begitu, oke. Nah tapi selama bermeditasi itu ya hanya kosong begitu ya, nggak dapat apa-apa begitu ya Pak ya? Seperti itulah, saya tidak mendapatkan satu indikasi apa-apa. Buat saya cuma hanya kekosongan pikiran dan merasa saya ini hampa. Dan tujuan saya itu kemana, saya pikir cuma untuk mengosongkan pikiran aja supaya hati ini tenang aja. Itu yang intinya saya dapat. Begitu, Bang. Oke, baik. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan pakai di dalam kehidupan Pak Dedi yang secara mungkin tidak sengaja begitu memperkenalkan Yesus atau juga bercerita tentang Tuhan Yesus. Adakah orang-orang yang seperti itu? Boleh saya cerita histori bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus? Boleh? Silakan Pak, silakan Pak. Ya. Pertama saya perkenalkan dulu, nama saya Dedi Ahyadi, mungkin ada yang belum kenal saya. Saya seorang driver,
seorang drivernya Ibu Cunding yang tinggal di daerah Pluit. Saya bekerja sama Ibu Cunding, dengan Ibu Cunding selama 29 tahun, Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, sebelumnya saya beragama dan berkeyakinan lain, dan saya tidak mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan. Dan dalam kehidupan sehari-hari saya itu selalu dipenuhi dengan emosi. Jadi awal mula saya bekerja dari Ibu Cunding selama 29 tahun, mengikuti dia dengan berbagai macam masalah di luar sana. Dengan ya, ini saya kasih tahu dulu Pak Farhan ya, karena tema yang saya lihat di Instagram Ibu Eli itu kesaksian saya tentang kepahitan dengan umat Kristen, dengan orang-orang yang beragama Kristen itu, Pak Farhan. Oke, ya silakan. Jadi begini, awal mulanya saya itu mengikuti Bu Cunding dengan hati yang penuh sukarela. Kemana aja dia pergi dengan temannya. Karena mayoritas teman Ibu Cunding itu kan Kristen. Dan kebanyakan mereka itu lebih paham, lebih memahami, dan lebih dahulu mengenal Tuhan Yesus. Saya rasa lebih paham tentang firman dengan segala macam atributnya. Saya rasa itu yang saya tahu dari teman-teman Ibu Cunding. Kenapa saya kecewa dengan orang-orang yang mengatakan dirinya itu hamba Tuhan, dan mereka itu mengatakan saya ini Kristen sejati. Saya itu setiap minggu saya ke gereja, saya mengenal Tuhan, saya mengenal firman. Dia selalu berkata, selalu berkaitan dengan firman hampir setiap hari. Tapi setelah saya pelajari, apa yang dia katakan tentang firman sama sekali tidak ada kecocokan atau kesinambungan tentang firman itu dengan perbuatan dia. Bermasalahnya Ibu Cunding dengan umat Kristen membuat saya itu sedih, membuat saya juga kecewa. Kenapa orang yang notabene beragama Kristen dan memiliki hati yang penuh dengan kekudusan atau dengan kasih dari Tuhan, tapi sifat dan langkah kehidupannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dari situ saya mulai kecewa, dan saya tidak pernah bersimpati dengan mereka. Dan saya melihat, karena saya udah lama kerja dengan Ibu Cunding, saya merasa simpati dengan Ibu Cunding, saya merasa sedih. Setiap saya tanya, Ibu mau kemana? Dia selalu jawab, saya udah nggak percaya lagi sama manusia. Dia bilang gitu. Karena kekecewaannya terhadap temannya itu yang beragama Kristiani. Saya udah nggak percaya lagi sama manusia. Saya bersedih. Saya merasa kasihan dengan bos saya. Kenapa saya dulu lihat ibu tuh selalu ceria, Bapak. Melihat ibu selalu bahagia dengan teman-temannya, tiba-tiba down. Dan disitulah seperti mukjizat. Tuhan menunjukkan jalan keluar buat Ibu Cunding, bos saya. Ketika saya antar dia bilang mau ke gereja di daerah Kuningan, kalau nggak salah itu gerejanya Bu, siapa namanya, lupa saya kalau nggak salah sih. Cuma saya tahunya di daerah Kuningan. Disitulah Ibu Cunding ketemu sama Ibu Eli, Ibu Gembala. Dan pertemuan itu benar-benar satu mukjizat yang saya berharap setiap saya doa, Tuhan temukan pengganti teman yang sejati buat Ibu Cunding. Kenapa? Karena saya pengen bos saya itu benar-benar berbahagia, bersukacita seperti dulu lagi. Seperti itu. Jadi ternyata doa saya terjawab, Pak Pras. Doa saya terjawab semua, saudara semua. Ibu Eli yang kala itu memang saya sama sekali tidak kenal, Bu Cunding juga nggak kenal. Tiba-tiba dipertemukan di gereja itu. Waktu itu Bu Cunding dalam keadaan memang kurang konsentrasi. Kalau orang Chinese bilang hun-hun, ya, jadi nggak ada konsentrasi. Sampai dia tidak menyadari siapa yang khotbah saat itu, dan dia sama sekali setelah akhir dari khotbah, setelah selesai dari ibadah itu, Ibu Cunding pun tidak pernah menyadari bahwa yang khotbah tadi adalah Ibu Eli. Dan sampai dia ketemu setelah khotbah,
Dia pun tidak menyadari bahwa itu Ibu Eli. Itu luar biasa. Makanya saya bilang Tuhan itu penuh dengan mukjizat. Tuhan itu benar-benar bekerja dengan nyata. Tuhan itu benar-benar sungguh baik. Itu yang membuat saya tergugah. Membuat saya benar-benar percaya bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dengan kasih-Nya. Jadi di saat orang itu benar-benar terpuruk, orang itu benar-benar merasakan kesedihan yang luar biasa. Disitulah tangan Tuhan. Tangan Tuhan melalui yang mulia ya. Saya muliakan Ibu Eli dengan hatinya yang lembut, membimbing Ibu Conding sampai saat ini, Pak Pras. Itu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saya bilang, saya ucapin terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sangat gembira setelah melihat perkembangan sampai sekarang ini. Saya sendiri secara langsung sudah mengenal dengan Ibu Eli. Dan saya merasa mendapat bimbingan langsung dari orang yang benar-benar memiliki hati yang mulia. Seperti Ibu Eli. Kenapa saya bilang dia berhati mulia? Saya melihat dengan dan menilai dari apa yang saya lihat dari bukti nyata bahwa orang yang patut saya nilai adalah orang yang benar-benar kinerjanya yang terhadap Tuhan itu benar-benar nyata. Kalau saya bayangkan, saya sendiri nggak punya apa-apa, Pak Frans. Saya aja nggak pernah merasa cinta banget sama Tuhan itu seperti Ibu Eli. Ibu Eli saking cintanya sama Tuhan sampai dia nggak pernah takut capek, nggak kenal lelah, sampai dia bilang saya, Pak Didi besok jam 4 saya mesti bangun, saya harus pergi ke airport, saya harus keluar kota. Itu benar-benar luar biasa. Adakah orang sampai meluangkan waktunya sedemikian rupa sampai harus pulang pergi dalam satu hari hanya untuk mengejar, mungkin kalau orang bilang apa yang namanya, sering saya bilang ketenaran. Oh, saya bilang enggak. Saya lihat dengan sendiri, dengan mata kepala sendiri bahwa Ibu benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Makanya saya malu, benar-benar malu. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak memiliki apa-apa, tapi saya benar-benar tidak punya potensi untuk mencintai Tuhan seperti Ibu ini. Itu yang saya bangga dari. Dan saya juga cukup terima kasih dengan adanya ini. Saya diberi kesempatan untuk curhat sebenarnya. Waktu kemarin saya mau curhat di Bogor, tapi karena saya berkolaborasi dengan Pak Reo, jadi saya anggap itu kelakaran aja. Suka cita. Oke, pertanyaan saya begini, apakah Bapak pernah nggak satu kali Bu Eli menginjili Bapak begitu, secara langsung menginjili, pernah nggak? Atau Bapak hanya melihat Tuhan Yesus dari sikap dan cara perilaku dari Bu Eli? Apa Bu Eli secara khusus pernah ngobrol tentang Yesus kepada Bapak? Untuk ngobrol tentang Yesus, tentang firman, tentang doa, Pak Frans dan semuanya ya, Ibu Eli lebih banyak mendoakan kami, berbicara, memberikan apa namanya saran atau memberikan masukan yang baik, menasihati kami. Itu langkah Ibu Eli terhadap kami benar-benar sangat luar biasa. Saya kagum dengan Ibu ya, bukan karena saya menilai dengan omong kosong, namun kenyataan bukti bahwa saya itu hampir setiap Ibu Eli datang selalu saya yang mengantar Ibu. Jadi saya tahu dan saya paham. Jadi saya merasa dekat mengenal Tuhan Yesus bukan karena Ibu Eli semata, tapi memang karena kejadian yang membuat saya itu tersentuh, seperti yang saya bilang tadi. Di saat orang itu terpuruk, di saat orang itu merasakan kesendirian, dia merasa sedih, tidak ada orang yang menemani, tidak ada orang yang peduli, tapi Tuhan bergerak dengan cepat. Jadi Tuhan itu memberikan mengulurkan tangannya melalui Ibu Eli. Itu aja udah membuat saya tersentuh. Gimana dengan saya langsung berhadapan dengan Tuhan, dengan cara itu aja saya udah cukup tersentuh. Saya benar-benar merasa hati saya itu tersentuh.
dengan kebesaran Tuhan, dengan cara berdoa. Wah. Tepuk tangan dulu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Memang kekristenan itu bukan hanya bicara tentang doktrin atau apa, tapi melihat perilaku ya, semua cara dia bicara semua diperhatikan supaya jadi contoh yang baik, jadi berkat begitu ya, puji nama Tuhan. Nah, yang luar biasa ini saya juga kagum dengan Pak Dedi. Jarang-jarang loh ada driver ya yang mendoakan bosnya supaya bisa punya teman yang baik, terus punya komunitas yang baik, dan akhirnya ketemu komunitas, punya teman yang baik, dan akhirnya dan Pak Dedi sendiri ketemu Tuhan Yesus, begitu ya Pak Dedi ya. Saya juga beruntung, saya bersyukur dipertemukan dengan Bu Eli. Bukan karena saya ingin mau jadi tenar atau mau jadi terkenal. Saya benar-benar percaya dengan adanya Tuhan, dengan percaya dengan kehadiran Tuhan. Semua saya benar-benar saya belum memahami sampai di mana itu karena awalnya benar-benar saya benar-benar buta tentang agama Kristen, karena memang sebenarnya jujur saya nggak suka dengan agama yang satu ini. Jujur saya paling nggak suka. Saya kalau melihat gereja saya selalu minggir, saya lebih menjauh. Dan kalau ada teman saya orang Kristen, saya selalu menjauh. Ngapain saya bilang gitu. Tapi itulah kehebatan Tuhan dalam bekerja melalui orang-orang yang melayani atau menjadi tangan Tuhan atau yang dipakai sama Tuhan. Itu cukup berpengaruh dan membuat hati saya terbuka, Pak Frans. Dan saya merasa ya itulah bukti nyata buat saya. Dari benci jadi cinta ya sama Tuhan Yesus. Baik. Nah, pertanyaan terakhir saya, perubahan yang paling besar ya ketika mengenal Tuhan Yesus itu dari kehidupan pribadi seorang Dedi Ahyadi itu apa perubahan yang paling besar? Perubahan yang signifikan, saya lebih sabar, Pak Frans. Saya lebih sedikit-sedikit saya merasa, puji Tuhan, sedikit-sedikit disinilah Tuhan bertahta, disinilah Tuhan memiliki tempat di hati kita. Di mana saya bisa marah kalau Tuhan aja ada di hati saya. Gimana saya bisa emosi kalau Tuhan ada di sini. Kalau saya emosi, saya marah, Tuhan akan meninggalkan saya. Sedangkan selama saya lihat dari firman-firman semua, saya coba, saya cari-cari apakah Tuhan pernah marah. Tidak ada di situ. Tuhan tidak pernah marah. Apalagi saya yang baru mengenal Tuhan. Itulah saya merasa malu sebenarnya. Kalau saya sering mengumbar kemarahan saat saya di jalan, karena saya merasa saya kayak orang jagoan. Saya merasa paling nggak punya beban untuk menghakimi orang atau menghajar orang. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, yang paling signifikan, saya benar-benar merasakan kedamaian itu. Saya merasakan bahwa orang yang jadi pelindung saya bukan lagi manusia, tapi langsung Tuhan. Wow, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Wow, luar biasa. Saya percaya terus Pak Dedi akan terus alami perubahan demi perubahan dan hidupnya semakin terus sama Tuhan semakin disempurnakan begitu ya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya kita berdoa terus semua supaya Pak Dedi akan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi setelah membaca-baca firman lagi nanti, kemudian belajar lebih banyak lagi tentang firman supaya Pak Dedi semakin mengenal Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Pak Dedi buat waktunya yang luar biasa. Sampai ketemu di lain kesempatan, tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.